Yang selalu jadi kesalahannya teman-teman yang mau nyoba atau siapapun Kak, itu selalu takut nggak lucu. Padahal emang nggak lucu itu wajar di awal. Nah bedanya stand up dengan komedi lain seperti itu. Komedi lain itu kita nyebutnya joke telling. Jadi menceritakan sebuah joke, bukan menceritakan sebuah keresahan. Karena kan keresahanku, keresahan Kak Sofi nggak akan ketukar tuh. Betul. Nah tapi kalau joke bisa sama. Suka gini temen yang lain yang udah meninggal dulu ya orang tuanya. Dapat premis baru nih, udah digitu-gituin. Tapi kan masih belum berdamai kan. Ntar sebulan kemudian udah punya premis. Jadi baru. Berdamainya itu ada healingnya ya? Ada, mesti tunggu dulu karena kan komedi plus tragedi plus time sama dengan komedi. Komedi. Iya. Makanya kan anak stand up itu ini informasi, anak stand up itu banyak orang miskin awalnya. Kami They tuh have not. Yes. Kalau menurut istrimu kau lucu nggak? Enggak. Awalnya kau berpikir bahwa aku nih kayaknya lucu ini, walaupun aku sekolah di film dan apa, siapa yang pertama kali bilang kayaknya kau boleh coba deh, lucu juga kau tengok gitu. Mungkin kalau waktu sekolah mungkin Kak Sofi juga ngalamin tuh ada teman-teman di tongkrongan yang bisa bikin ketawa dengan cara mereka kalau dulu saya caranya zaman itu nonton apa namanya Patrio. Minum dulu Bang. Aman nggak? Biar keluar dulu ini. Aman nggak? Sponsorshipku. Oh iya, mau ini ya? Enggak apa-apa. Mau maksa masuk ya? Iya, memaksa masuk. Dong ini yang ngomong ketuanya ini udah. Ketua stand up. Oke. Jadi tuh kayak nontonin Patrio, nontonin Cagur, cerita yang kita tonton, kita ceritain lagi di tongkrongan biasanya. Jadi kalau sekarang tuh nyebutnya cerita kodian. Cerita yang udah pernah ada kita ceritain lagi. Nah itu jadi sesuatu teman-teman terhibur dan apa segala macam. Cuma waktu itu karena saya ngambilnya perfilman dan televisi, kayak mikirnya kayak nggak bakal ke depan layar nih, harus pasti di belakang layar kan, makernya di situ kan. Nah nggak tahu kenapa pas lagi nongkrong diajakin sama Gilang, ada namanya Gilang Gomblo dulu di Lapor Pak dia. Tahanan Lapor Pak. Cuman dia dikeluarin karena udah nggak lucu, ada orang lapor ini nggak usah lah nggak lucu. Biasanya kan tahanan kan keluar karena udah nggak salah, ini karena udah nggak lucu. Udah nggak lucu, Terus habis itu kita ngobrol-ngobrol tahun 2006 itu, coba deh nge-MC, akhirnya nge-MC, udah keterusan sampai sekarang. Kalau spesifik yang bilang lucu apa enggak tuh kayak belum ada orang, ini lucu nih, ikut ini nggak ada, karena dulu ngalir gitu aja. Alhamdulillahnya kayak diterima-terima aja gitu. Kan orang Batak kan kalau kemana-mana bisa aja gitu. Ada aja lah yang bisa dia bikin aja. Icebreaker. Lalu terjadilah percakapan gitu ya. Terjadilah kehangatan, ketawa-ketawa gitu ya. Betul. Tapi yang membuat kau pede kan stand up ini kan orang suka mikir gampangnya itu lawak-lawak gitu kan. Padahal ada ilmunya. Diajar berpikir premisnya apa dulu nih. Kita mau menceritakan katakan satu materi nih ya guys, satu materi ini. Premisnya apa dulu? Jangan keluar dari koridor itu, gitu kan? Lalu dibuka dengan, kau mau ice breakingnya apa misalnya? Kau mau punchline-nya nanti di mana? Punchline-nya mau berulangkah atau enggak, gitu kan? Dan udah ngerti ini Kak Sofi, mantap itu. Coba Kak Sofi punya premis apa? Sekarang, apa ya? Premis Boru Panggowaran. Kau tau nggak Boru Panggowaran? Kalau Gowar tuh nama bukan? Iya, Boru yang bawa Gowar, karena dia anak pertama. Anak pertamanya bukan laki-laki. Jadi terpaksalah menjadi Boru Panggowaran, terpaksa dalam tanda kutip ya. Kan biasanya kan anak laki misalnya Aziz gitu. Amang si Aziz gitu. Bapak Aziz gitu kan. Bapakmu kan hilang namanya kan, langsung jadi Bapak Aziz gitu. Kalau anak pertamanya Sofi, anak perempuan, kan sebenarnya aku nggak jadi Panggowaran karena it has to be a boy kalau di Batak Toba. Makanya Boru Panggowaran. Tanggung jawab besar, diharapkan menjadi semacam kayak laki-laki tapi enggak harus strong gitu loh. Jadi itu aku seputaran premis itu misalnya. Aku mau ngomongin betapa tersiksanya lah hidup menjadi Boru Panggowaran ini gitu. Tapi nanti kalau misalnya opungnya berpulang atau apa, namaku itu ada di Batu Nisan. Gitu. Kalau Batak Toba ada ya? Gitu misalnya Opunisi Sofi gitu. Ada gelarnya itu. Gitu. Tapi sebagai Boru Panggowaran saking spesialnya karena memang semua beban ditaruh di dia, anak pertama tapi bukan laki-laki. Sampai ada lagunya loh. Boru Panggowaran. Aku nggak hafal liriknya tapi lagu betul ini ya? Iya.
intinya adalah kalau aku udah tua kata bapaknya gitu, kaulah yang mana nogu gitu, kau yang kau yang pegang-pegang apa tuntun aku membantu, saat aku udah susah jalan gitu, itu bikin nangis loh lagu itu. Nah itu bisa jadi premis stand up, udah bisa. Memang aku udah keresahannya udah ada. Udah banyak kali keresahanku. Banyak, udah aku ceritain semua sama orang si Radit sama si Panji, tapi aku nggak punya keberanian sampai hari ini. Itu yang selalu jadi kesalahannya teman-teman yang mau nyoba atau siapapun Kak, itu selalu takut nggak lucu, padahal emang nggak lucu tuh wajar di awal. Dari semua stand up komedian yang mulai, paling yang lucu di awal tuh hanya berapa persen, sisanya tuh emang nggak lucu dan mereka rewrite di sana, nulis lagi dan jadi lucu kayak sekarang. Gitu. Kamu buka les nggak? Ada, kita nanti kalau aku bikin lagi nanti Kak Sofi pas lagi di Bali gabung sama Stand Up Indo Bali. Satu chatroom, namanya Zoom room gitu lah. Oh bisa? Bisa, kalau mau ntar nih ada, ntar bilang aja jangan pakai foto. Terus namanya ganti siapa, ntar saya bilang ini anak baru gitu. Kenapa nggak boleh pakai foto? Buat ngagetin mereka aja. Taunya pas buka cam kan, enggak, taunya mereka nggak kaget juga. Siapa ini mama ini ikutan? Bisa itu bisa. Karena kita memang setiap 3 bulan kita bikin. Karena komedi itu kan berkembang. Aku mau ilmunya. Loh. Bisa. Aku banyak kali keresahanku. Keresahan aku sebagai orang Batak yang lahir besar di Singapura itu juga resah. Apa resahnya ya? Resahnya kan itu di luar negeri ya, resah kan nggak seneng. Semua orang ngomongnya gitu loh, kayaknya enak ya di luar negeri, di apa ya gitu ya. Tapi di sana kan kulit kami coklat. Kan dianggapnya Melayu. Oh iya. Tapi kau kok pergi ke gereja gitu. Oh mereka heran lihat orang Melayu ke gereja? Iya. Oke. Nah, kemana makcik nih? Iya. Gereja. Gitu. Pergi church ke dia. Gitu. Iya. Bisa tuh Kak, bisa gitu. Minumlah kau dulu. Bisa atau enggak? Loh, kok ini? Sorry. Misalkan kan kalau di sana, maaf Kak, sini siapa yang enggak apa-apa. Kan kalau mau ngapain? Mau ditaruhin? Enggak, aku kantongin aja. Kan kalau di Singapura kan ceritanya misalkan makan kan ada yang halal, ada yang enggak halal. Kok dia makan hal yang enggak halal gitu juga bisa ceritanya tuh. Iya kan? Itu bisa jadi lucu nggak? Bisa banget. Kalau di stand up yang kayak gitu-gitu, itu kan udah berhubungan sama ini ya, belief tertentu ya, religion tertentu ya, itu nggak apa-apa ya. Ini background aku kan MC, ya, very strong MC yang core-nya adalah kuat. Sehingga ketika aku juga harus ngelucu, kan aku terbiasa membaca kondisi, ini kayaknya bisa nih dilucuin, gitu. Atau ini jangan deh, gitu ya. Atau sebelum naik panggung, terlalu banyak koridor yang diberikan klien yang saya bisa mahfum. Nanti bosku yang ini yang di meja 5 itu boleh ya, tapi yang ini jangan ya, yang rambutnya agak tipis gitu. Karena ini kalau ini jangan, soalnya istrinya banyak yang harus dihafalin. Jadi baru juga mau naik mall luas, nggak jadi luas, Jis. Padahal kan seharusnya mengundang Kak Sofi udah tahu mau ngapain kan? Iya, harusnya kan kau percaya aja lah. Bertahun-tahun aku di dunia MC ini, bukan berarti jago ya, tapi maksudnya kan udah tahu kalau jangan menyinggung klien, jangan sara, ya kan, jangan yang vulgar lah misalnya jokesnya gitu. Tetap aja, sehingga pas mau naik jadi kaku lagi, padahal itu sifat anak pertama yang udah biasa kaku gitu loh. Betul. Aku juga dulu pernah acara-acara gitu Kak, diundang suruh nge-host corporate. Ajis 2000, stand up komedian, nge-host tapi nggak boleh ngelucu. Itu aneh banget. Kayak Sariawan kan harus rasanya. Serius, ya udah serius aja baca. Ya ada gitu-gitu ya. Nah kalau Kak Sofi kan udah banyak tadi tuh. Dia jadi seorang host, MC, public figure udah lama. Terus gini Kak, kalau stand up itu orang paling seneng denger sesuatu dari dirinya komikanya sendiri. Karena kita nggak tahu, misalkan aku nggak tahu nih Kak Sofi waktu di Singapura gimana. Tapi kalau misalkan Kak Sofi menceritakan orang lain, kita mungkin bisa tahu. Jadi stand up itu makanya ada istilahnya komedi yang dekat-dekat aja. Radit tuh pernah ngomong gitu, komedi tuh nyari yang dekat-dekat aja. Backgroundnya apa? Kak Sofi dulu apa? Seorang misalkan tadi di Singapura tuh apa diceritain. Terus anak pertama diceritain. Jadi bukan yang mengada-ngada. Nah bedanya stand up dengan komedi lain seperti itu. Komedi lain tuh kita nyebutnya joke telling. Jadi menceritakan sebuah joke. Bukan menceritakan sebuah keresahan. Karena kan keresahanku, keresahan Kak Sofi nggak akan ketukar tuh. Betul. Nah tapi kalau joke bisa sama. Misalkan joke-nya adalah tentang burung apa yang negative thinking, itu kan lu juga bisa bilang, mungkin juga bisa tell the joke gitu ya. Kayak gitu-gitu. Ada tuh
ada 3 orang naik pesawat. Wah, dia ngeluarin tangannya. Gimana kita nih? Kita udah di Amerika. Kok tahu? Iya, soalnya tadi tanganku menyentuh patung Liberty. Iya. Orang kedua ngeluarin tangan. Udah di mana nih? Ini kita udah ada di daerah Cina. Kenapa tadi tanganku megang tembok Cina kasar? Oh ya. Orang ketiga, ini di mana nih? Jakarta. Atau dari mana nyentuh Monas? Enggak, tadi pas ngeluarin tangan jam tanganku hilang. Iya. Itu kan joke telling. Joke telling yang udah ada dari zaman Warkop DKI lah itu ya. Betul. Nah jadi kalau itu pasti nggak akan ketukar. Keresahannya Kak Sofi, keresahan saya, keresahan siapapun nggak akan ketukar. Jadi orang lebih seneng. Sekarang tuh udah berkembang, Kak. Jadi lebih kayak storytelling sebenarnya. Storytelling diri sendiri, betul. Bukan yang kita lihat komedinya. Yang kita cari, bukan kita cari. Kadang tuh ada yang serius banget, bahkan maaf nih, ada mungkin keadaan duka, itu kan kalau secara logikanya keadaan duka dari mana bikin lucunya nih. Tapi tunggu deh, sebulan, 2 bulan, pasti ada lucunya. Teman-temanku kayak gitu, Kak. Jadi teman-temanku nih yang orang tua yang meninggal gitu, itu tuh deh. Suka gini teman yang lainnya yang udah meninggal dulu ya orang tuanya. Wih, dapat premis baru nih, udah digitu-gituin. Tapi kan masih belum berdamai kan. Ntar sebulan kemudian udah punya premis baru. Jadi berdamainya itu ada healingnya ya? Ada, mesti tunggu dulu karena kan komedi plus tragedi plus time sama dengan komedi. Komedi, yes, iya benar gitu. sih. Waktu itu, 11 yang udah kita undang. Waktu itu Abdel juga termasuk itu. Oh, sing Abdel? Denny Chandra juga masuk itu. Denny Chandra? Kang Denny. Iya. Nah kalau Kang Denny itu dari tim pelawak. Iya. Tapi dia dekatnya dengan kita jadi nyambung. Nggak member berarti itu? Nggak member. Kalau Cing Abdel justru anggota kita, tapi kan sekarang tuh bukan sekarang. Selain stand up komedi Indonesia itu ada yang namanya Persatuan Seniman Komedi, PASKI. Oh, PASKI. Iya benar. Nah, Cing Abdel itu adalah wakilnya Pak Jarwo Kuat. Iya, betul. Iya. Cak Lontong juga di situ. Cak Lontong iya di situ di PASKI. Tapi dia di stand up juga termasuk yang istilahnya anggota istimewa lah ya. Calontong, terus ada Soleh Solihun, ada Seminotut Simboy, jadi itu jadi abis founder ada anggota istimewa lah, kehormatan gitu. Teringatnya tadi, Medan banget ya. Teringatnya tadi yang kau bilang dari kedukaan pun bisa ada satu komedi setelah berapa lama kita mencerna, lalu kita berdamai dengan hal itu gitu ya. Jadi waktu bapakku meninggal 2018, aku nggak sedang berusaha melucu nih ya, tapi coba kau lihat ada nggak ini bahannya sebagai Pak Guru nih. Jadi waktu itu kan meninggal lah bapakku ya, terus kan sebagai anak pertama baru panggoaran, aku ngurusin lah itu semua kan, mamaku nangis, adik-adikku semua kebagian tugas yang lain-lain. Aku ngurusin, nah termasuklah ngurusin harus beli tanah kubur. San Diego yang mahal kali itu. Nah ya, lucunya bukan di San Diego, intinya itu keajaiban Tuhan, dapatlah itu dengan harga yang di bawah pasaran. Pulanglah kami kembali ke rumah duka untuk ngasih tahu mama kalau, mah tenang aja, si Dedi udah dapet tempat enak, kita mampu kok mah, kita nggak ngutang beli tanah ini gitu-gitu ya. Pas datang itu bapakku abis nangis-nangis, rupanya aku lihat kenapa. Itu Sinan Tulang itu nanya ini dari mana ini dapatnya bazar-bazar ini, sampai bingung kan aku, maksud mamaku gimana sih, harusnya nangis fokus aja gitu nangisnya. Rupanya kan datang nih semua keluarga pada nangis gitu ya. Pada saat yang aku lagi ngurusin si tanah kuburan itu sama Pongki lagi ke San Diego, rupanya manajerku itu udah mengiyakan. Waktu itu aku menjadi brand ambassador sebuah brand untuk mereka berduka citanya itu bukan kirim bunga, Jis. Mereka kirim booth. Jadi ada booth mie instan sama mbaknya itu datangnya ya, ada booth kopi-kopi, ada. Jadi di dalam rumah duka itu booth kopi. Anggap aja kau ke acara sekolahan pensi tapi ada boothnya gitu. Event-event. Iya, ada kopi, ada apalagi minum-minuman lah itu. Apalah yang dingin-dingin itu sama mbaknya itu ya, sama masnya yang melayani di situ. Datanglah rupanya entah tulangku dari mana. Terus udah pergilah bang gitu kan ya. Nangis tiba gini. Kayak mana caranya Eda nanti kalau ada apa-apa biar ada but-but ini. Jadi suaminya masih ada. Dia udah mikirin gimana ngubungin lucu banget booth ini gitu loh. Nah buat gue berapa waktu itu gue sebel, ini orang gila ya, nggak ada ininya sama sekali. Datang lagi mamaku, people pleaser kan. Oh Eda nggak tahu lah, aku manajernya si Sofi yang ngurus itu semua. Gue carilah nomornya gitu. Di tengah-tengah nangis loh ini. Suaminya baru meninggal 24 jam yang lalu gitu. Tapi aku berapa bulan kemudian
jangan kau ambil materi ini ya. Kalau ada yang ngambil materi ini sakit perut. Oh beda, pasti beda, gitu pasti nggak dapat. Oh nggak apa-apa ya? Karena mereka nggak ngalamin. Oh. Nah, walaupun Kak Sofi nggak ngomong jangan diambil, penonton ngambil materi ini pasti akan beda. Oh beda. Karena tidak mengalami. Diraciknya akan beda ya. Ya gitu. Itu aku ngeliat bisa jadi materi karena kayak setelah berapa bulan nih kayak udah gila aku rasa halak Hita ini ya. Orang lagi sibuk loh nangis, dia nanya di mana kontaknya booth ini supaya adalah nanti mie instan kami juga Eda kalau ada apa-apa. Lah siap banget ya. Sebuah kedukaan. Kalau nama bapakku Pak Jackson Simanjuntak. Itu bisa dimainin di depannya tuh, misalnya ini jadi kayak acara apa banyak-banyak booth, rame banget nih. Padahal kan ini Mr. Jackson loh, bukan Miss Jackson. Setiabudi, tempat clubbing. Clubbing. Bisa diarah-arahin. Gitu. Kalau di Jakarta mungkin kena tuh Miss Jackson. Iya. Terus misalkan ini jadi apa istilahnya Jackson Fair nih jadinya karena jadi PRJ itu bukan Raya Jakarta tapi Pekan Raya Jackson. Karena rame sekali gitu. Yang kecil-kecil itu bisa buat mupuk-mupuk ketawa, sama mungkin nanti yang tadi kan anaknya Kak Sofi itu berarti bibi apa tante? Ya bibi lah itu ya, nantulang lah. Nantulang, padahal si tulang masih ada nih. Iya masih dong, ada, kan? Iyalah. Nah akhirnya berdiri sebelahnya pula tulang itu ya kan? Sebelahnya, terus misalkan kalau dibikin situasinya tulang itu tahu, dengan istrinya bertanya, tulang tinggal ngomong, udah aku telepon duluan itu orang ya. Jadi si tulang ini udah nyiapin kalau nantulang meninggal gitu. Iya. Itu bisa gitu. Iya, udah duluan kian aku yang kenal sama orang ini gitu ya. Iya, belum tahu dia. Aku udah nelfon duluan, aku udah tanya. Jadi bisa gitu ya. Itu bisa kita ramu dalam kelas-kelas penulisan komedi itu. Bisa. Tapi itu yang kayak tadi saya sebutin itu kan itu akan ketemu di sesi kombut, komedi. Ya, komedi body. Karena point of view orang kan beda-beda tuh. Dan enaknya kombut biasanya tuh yang kombut juga kan orang-orang yang fair. Kalau lucu bilang lucu, kalau enggak. Karena ditakutkan kalau dibilang lucu enggak, nanti saatnya berasa beda banget. Sebab kan kami pasti, aku terutama nih sama teman-teman lah ya, kalau punya materi pasti akan mempertahankan, enggak ini lucu buat gua, ini lucu. Sedangkan teman kombutnya, ini enggak lucu. Kita maksain lucu-lucu ya, itu biasanya enggak lucu nanti. Pasti enggak lucu. Karena kan kita ada ego. Ada egonya pasti kan. Enggak lah gua dibikin malam-malam sampai setengah 12, masa enggak lucu ini. Tiba-tiba lu cuman duduk baru 5 menitan bilang ini nggak lucu gitu misalkan ada gitu. Makanya kita selalu sekarang open mic kami ngarahinnya selain kombut saat open mic itu kalian ngerekam sendiri, minta rekamin temen biar evaluasi bisa lebih cepet gitu. Oh bisa gitu juga? Bisa. Oh ini jangan ini di trim, ini tebelin ini, tambahin ini, kurangin ini, di callbackin tadi. Callback ya? Kayak gitu itu bisa. Oh, ini aku seneng nih kalau udah ada yang bisa pegang tanganku. Pekan Raya Jackson lucu tuh. Ini mantap ya buat keluarga Kak Sofi ya. Apa-apa. Ini lucu nih kalau mau dipakai tuh lucu. Iya, boleh juga itu ya. Bisa. Iya banyak banget soalnya kalau di keluarga aku belum lagi waktu kawin sama dia orang Jawa. Iya. Dia datang cuma 1 kijang mau lamaran. Sedangkan yang Batak 2 metro mini turun, Bah. Itu. Banyak kali itu orangnya. Kalau ini nggak diundang yang marah kan? Iya, itu kan Batak banget tuh, kayak gitu. Bisa tuh. Itu di mana nikahnya? Di Jakarta pun. Oh, di Jakarta ya. Kalau di itu lucu juga tuh di Medan. Jadi ngelamar, Mas Ponggi ngelamar ke Medan, cuma naik mobil satu mobil kijang. Sedangkan keluargaku orang Bataknya banyak. Ini kok pengulangan transmigrasi tuh. Kan orang-orang itu kan transmigrasi itu bisa, itu gitu-gitu bisa. Iya. Kayak gitu-gitu bisa. Iya benar. Oke. Cocokin. Lucu ya. Iya bisa gitu ya. Bisa. Kok itu secair itu komedi tuh. Makanya kan ini udah ini dong, udah ngerasa bisa ya. Cuman ntar pasti enggak ngerasa bisa. Takut. Kan tapi karena udah background ngerti, MC itu. Oh iya. Oh, apalagi background MC itu paling enak. Justru background itu karena biasa kaku kan. Jangan ini ya, bos ini nggak boleh di ini ya. Nanti pas naik ini nggak boleh ini ya. Iya. Bajunya jangan dan biasa baca cue card juga kan? Enggak juga sih, baca cue card iya untuk nama dan untuk kita tahu struktur. Tapi ujung-ujungnya biasanya di hari H dicoretin semua itu Kak berubah ini pindah ke atas dan mereka mengharapkan otak kita dalam waktu 1 menit harus bisa ngerti ini pindah ke depan karena bapak ini mau pulang duluan ini gini gitu. Beribu macam kemungkinan. Kalau bapak meninggalkan tempat maka kakak harus suruh semuanya berdiri. Kalau kakak bapak tidak meninggalkan tempat tapi kami kasih cue, maka kakak harus mengumumkan agar bapak meninggalkan tempat, lalu ajudan jalan dulu, semua CEO, director nemenin dulu, terus gue harus ngelawak dulu gitu sampai nunggu mereka kembali. Gitu loh. Bener. Jadi 2
much peraturan sehingga aku mau jadi orang yang luas tuh susah gitu. Bisa, di stand up itu akan memudahkan semua. Sepertinya itu akan menjadi sesuatu yang harus aku lakukan di usia parubaya ini ya. Maksudnya, ayo dong luas gitu jadi orang gitu. Tapi Kak, ada banyak komika luar ya. Salah satunya itu George Carlin kalau nggak salah sama Louis C.K. Mereka mulai stand up itu setelah umur 50 ke atas, 60 ke atas malah. Iya. Ke atas. Malah ya. Mungkin baru di situ dapat keresahannya. Nothing tulus juga kali. Gue mau ngatain orang juga mengape loh gitu. Kalau aku mikirnya lebih ke mereka baru di umur segitu merasakan keresahan. Mungkin di umur sebelumnya terlalu happy, enjoy hidupnya. Makanya kan anak stand up itu ini informasi, anak stand up itu banyak orang miskin. Awalnya. Kami They tuh have not. Yes. Ya punya tapi ya enggak terlalu, kecuali founder kami ya. Itu emang orang-orang kaya dari lahir kalau mereka. Kalau kami tuh mencoba menggapai mimpi, jadi keresahannya tuh tebel banget. Makanya kalau ngomongin kemiskinan zaman dulu Marcel Widianto, itu semuanya relate gitu. Ke kemiskinannya dia. Nah, kalau Kak Sofi tadi ngomongin tentang anak pertama Boru Panggowaran, kan bukan Kak Sofi doang nih Boru Panggowaran kan. Pasti ada banyak. Boru Panggowaran. Nah, itu pasti ke mereka relate. Kena itu pasti. Yang nggak kena mungkin ini bapaknya, ibunya atau opung-opungnya yang biasa menindas si Boru Panggowaran ini. Iya, yang biasa menindas. Tapi kan itu udah geng boomer. Iya, maksudnya mereka nggak ditontonnya itu. Maksudnya kalaupun dapet itu nggak lucu, padahal lucu tapi mereka nggak mau ketawa karena kita nyerang ke atas. Dia VOC-nya kan. Iya, dia VOC-nya betul. Kita kan sebagai pelengkap penderita yang ditindas itu gitu kan. Betul. Oke. Kau kok nggak mau bikin masterclass ya? Nggak berani aku bikin Kak, nah, karena kan aku tanya sekarang kebalikannya. Aku nggak berani karena takutnya bias aja. Why? Sebab kan posisiku ketua. Kalau bikin lagi itu selain maksudnya biasa itu lebih ke ngapain lagi lu ngurusin ini, harusnya lu ngurusin yang lain dan tidak jadi menutup kemungkinan orang untuk bisa memberikan ilmu juga. Kalau aku semua yang ambil, yang lain percuma. Nah sekarang semua ini bukan semua, sekarang udah banyak banget yang bisa ngajarin di stand up. Salah satunya tuh kalau Mas Panji punya, tapi ini kayak nggak usah kayak. Maksudnya kakak nggak usah ikut, saya jelasin aja. Ada namanya pecahkan, itu bayar, nggak usah yang bayar lah. Iya. Kita kan dia kawan aku. Aja. Aku bilang nanti aku nggak mau bayar. Dia lagi butuh uang. Oh gitu ya? Dia di Amerika nggak terlalu soalnya. Nggak kurang dia ya. Sorry ya, Ji. Nggak usah sorry, bener. Dia pun mengaku itu. Makanya lagi sering pulang ke Jakarta dia. Iya. Lanjut. Jadi maksudnya kalau Kak Sofi pengen yang bener-bener terstruktur, yang setiap minggu ada ketemunya itu bisa dipecahkan. Memang keluar biaya tapi masih worth it menurutku. Tapi kalau pengen yang slow-slow aja deh Jis, pengen nyoba menyelami dulu, gabung ke komunitas. Jadi kalau ada orang nanya gimana cara stand up, cek aja di tempat kalian terdekat komunitasnya apa. Misalkan di Cibubur dicari, ada gak Cibubur atau Depok. Datengin, tonton dulu aja. Karena tuh biasanya dari rumah yakin nih, lucu, nyampe kempes. Gue nggak ngerti ya, gitu-gitu kerjanya garuk-garuk terus, iya tepuk tangan dulu dong, gitu-gitu doang nggak jelas akhirnya. Cuman jadi sayang. Momen pertama kalinya jadi sayang. Iya ya. The first timernya itu tuh harus yang bener-bener, kalau nggak lucu udah gitu. Gak apa-apa. Yang penting semua yang kita tulis, kita siapin itu keluar. Ya. Yang penting itu. Karena orang besok karena nonton, ini kayak kemarin kayak ini dah. Yang garuk-garuk itu deh. Gitu yang kayak cuman ngabisin waktu orang lain gitu. Iya. Gitu Kak Sofi. Aman. Iya. Bisa. Kalau menurut istrimu kau lucu nggak? Enggak. Lucu. Kan gara-gara itu juga mau nikah. Masa sih? Iya, gara-gara. Ketemu di mana itu dulu? Mbak Ulfa ya namanya? Ulfa. Ya. Jadi Ulfa ini kami ketemunya waktu dia masih SMA. Nah, aku udah lulus, udah tua lah ya ceritanya. Kau udah abang-abangan? Udah abang-abangan. Dia gabung sama, dia kan orang Bandung, gabung sama teman-teman. Teteh Sunda? Iya, Teteh Sunda. Gabung sama teman-teman stand up Indo Bandung di Lengkong. Lengkong, Ningan, kecil deket, apa namanya itu Kak? Ya Lengkong itulah, Pungkur. Lengkong kecil, Pungkur, oke. Lengkong Pungkur. Habis itu dia gabung, terus aku udah punya kesibukan sendiri, kehidupan lain gitu, punya pasangan, dia juga punya pasangan. Ketemu lagi tuh gara-gara dulu aku bikinin video klipnya Hibzi. Hibzi Hoir tuh punya lagu Ambigu, terus karena aku punya ilmu basicnya film dan televisi itu, si Hibzi minta bikinin klip, nyari talentnya, ya ketemunya lah si Ulfa. By the way namanya musik video kan sekarang ya?
MV. Iya. Ya, jangan klip kau bilang, nanti nggak ngerti Gen Z sama Alpha. Iya, soalnya dulu video klip ya. Iya. Karena dari gabungan klip-klip film itu. Iya kan. Bener. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Iya. Karena dari gabungan klip-klip film itu. Iya kan. Bener-bener. Iya. Keluar anak pertamanya juga, kan dibahas yang kayak gini-gini. Musik video. Music video. Jadi ada sebuah video lah teman-teman. Karena kita semua pakai digital sekarang kan. Iya benar-benar. Iya juga ya. Iya. Kenapa sekarang orang masih nyebut? Oh berarti ketahuan tuanya Kak kalau nyebut video klip ya? Ya itu kan baru tadi harus ku buat. Itu maksudnya video klip itu cerita dari teman-teman zaman dulu. Ini kemarin saya bikin musik video atau MV waktu itu. Talentnya si Ulfa, saya ngedirect, ngedit segala macam. Udah dari situ sering ngobrol teman karena masih sama-sama punya pasangan juga, nggak yang terlalu gimana-gimana. Pada akhirnya COVID 2020 kita mulai intens ngobrol-ngobrol lah. Lewat apa? Kan semua di lockdown. Karena dia tinggal karena pas dari Bandung kerja di bank segala macem, pindah ke Jakarta kerja di TV gitu. Udah kan yang di lockdown kan di luar. Kalau mobil kan masih bisa jalan. Mulai sambil nyetir gitu-gitu. Pacaran di mobil? Belum pacaran, enggak, itu jalan-jalan doang. Ngobrol. Jadi dulu tapi udah niat kali itu sampai nggak takut ketularan COVID. Waktu itu semua orang kan ditakut-takuti. Iya juga sih. Iya kan, berarti udah niat. Ya, adalah niat deketin. Baru di 2001 2022 kita pacaran. Oh, itu di situ. Di situ pacaran. Sebelumnya kayak enggak deh, karena mungkin udah kenal sebelumnya kayak aneh dah kayaknya. Kalau aku mikirnya gitu tuh. Berarti kau dilihat sebagai tokoh seniman aja ya, nggak dianggapnya lucu? Waktu itu? Bukan komedian ini gitu? Oh enggak, akunya kayak ke Ulfa tuh kayak udah kenal nih, kayak nggak ada tantangan buat ngedeketin. Iya, kayak sama-sama orang produksi kan? Iya. Ketemu di kerjaannya ini nanti gitu kan? Iya, kayak nggak usah lah, ini juga nggak bakal kemana-mana karena udahlah mendingan cari yang lain biar ada tantangannya, ada ceritanya gitu. Ternyata kita nggak perlu yang ada ceritanya, tapi sama siapa kita bikin cerita itu. Gitu, ternyata. Jadi dari situlah pertemuan. Jadi Teteh Sunda. Iya. 2023 nih. Berarti kalau Lebaran ada pulang ke Bandungnya? Ada, ke rumah. Kan kalau ayah Uma kan tinggal di Duren Sawit. Iya. Karena mereka ngerantau ke sini, tapi kita tiap Lebaran pulang ke Mandailing. Nah kalau ini pulang kampungnya dua gitu. Pertama ke Mandailing, besoknya ke Bandung. Tapi kalau sebagai anak pertama nggak sama Boru Batak nggak apa-apa waktu itu? Oh nggak apa-apa, kan aku yang ngasih marga. Iya sih kau laki ya. Dan anakku aku namain Batak kali Kak. Apa namanya? Sada. Anak pertama. Iya, jadi mereka nggak protes. Opung-opungnya nggak protes. Ih, keren juga nih namanya Sada. Iya, Sada. Nggak protes. Langsung mereka terhibur lah ya orang itu kan. Udah Batak ini, udah Batak ini, udah Batak ini, udah jelas Batak udah. Aku Boru Batak kawin sama orang Jawa, kan hilang kan marganya kan, nggak keluar lah dari perkampungan Smurf kan ceritanya. Tapi aku buatlah nama anakku yang pertama Rangga, Namora. Namora, orang kaya. Yes. Batak ini. Udah jelas. Nggak apa-apa, nggak ada marga pun. Marganya apa? Barata, ikut bapaknya. Ya kan? Tapi lahir dari Borjun. Iya. Terus yang kedua namanya Radia. Tuaro. Apa itu? Macam nama Itali. Rotua sebenarnya. Nama Batak, gue balik DMMD. Menjelaskan. Datang berkat. Oh nggak apa-apa ini.
Batak juga ini gitu. Biar diam orang itu ya kan. Yang penting kita ini aja kasih itu-itunya aja. Happy kok orang itu. Kalau opungnya video call kita angkat nih cucunya. Udah gitu-gitu aja. Mau nikah sama siapa nurut lah udah. Sama mungkin karena dulu saya dari tahun 2006 pas kuliah rutin bayar listrik di rumah ya Kak. Jadi mereka nggak protes. Adalah kontribusimu terhadap keluargamu ya. Anak berbakti kau ya. Dari zaman bayaran mesti ke PLN-nya langsung, terus transfer ke bank, transfer ini sampai sekarang token aku itu adalah uangku di situ. Jadi mereka kalau nggak ada Ajis gelap rumah kita. Ya udah apa-apa. Kita jangan lawan lah, jangan tentang-tentang lah. Gitu. Sisi komedi udah nih, aku mau nanya kau sebagai sarjana film dan televisi tadi, dalam waktu dekat nggak mau bikin film kah? Mau, apakah mau? Udah ada ceritanya? Karena aku lagi masih ngurusin stand up, takutnya, nah aku gitu Kak, orang nggak, mungkin Kak Sofi juga, kalau ada yang satu dulu, udah selesai atau menjelang selesai, baru kita ngurusin yang lain kan. Karena ditakutkan ada yang dikecewakan. Betul. Entah acara stand up, entah filmnya. Nah kalau film kan, kalau aku pernah jadi asrada musik video pernah waktu itu, FVV pernah, sinetron, komedi konsultan waktu itu, film juga pernah asrada. Jadi kayak yang udah tahu nih polanya gimana, ekosistemnya. Tapi kayaknya mesti bikin sesuatu juga dari segi cerita gitu. Soalnya kan sekarang orang kenapa kita mesti nonton film ke bioskop nih? Ceritanya apa? Gini-gini aja mah udah ada di film lain gitu. Jadi masih mau fokusin stand up dulu, ngurusin stand up, habis itu aku pelan-pelan bikin premis-premis akan dilempar ke beberapa produser. Sebenarnya udah banyak yang nanyain Kak, banyak yang minta. Cuman aku belum siap, belum punya, karena ini debut. Pengennya kalau debut tuh ya jadi sesuatu lah gitu. Tapi kan kau bisa ada tim penulis kan, nggak harus kau aja. Betul, cuma aku pengennya dari aku nih premisnya. Jadi premismu belum matang? Belum berani lah. Dan terus sekarang kan kayak berkembang banget nih, tiba-tiba ada kejadian apa, kayak ntar dulu deh, pelan-pelan dulu. Fokus yang lain dulu aja gitu. Oke. Ntar aku diajak casting ya? Masih mau casting emang? Nggak mau langsung? Lah, jangan dong. Justru kan biar pas kan kelihatan pas nggak kakak ini. Screen test. Screen test boleh. Casting nonton mosong ngantri sama ini. Tapi kemarin itu aku kan, ini kan baru abis main film lagi kemarin, itu nggak casting, nggak screen test sama sekali tuh. Langsung disuruh datang dan udah pas ini kau yang harus main gitu. Film anak-anak bukan? Enggak, film sama, ntar lagi keluar sih, sama Bunda Korla, film pertamanya Bunda Korla. Oh, Bunda Korla. Iya. Kayak judulnya apa Kak? Hah? Judulnya? Udah boleh di-spill belum? Nggak tahu ya, boleh apa nggak? Jangan dulu lah. Belum ya? Nanti aku kena marah pula sama produsernya. Kan udah lama aku nggak main-main di produksi ini, salah pula aku nanti. Apalagi dimarahin Bunda Korlanya ya? Enggak sih, kalau dia kayaknya nggak ngerti juga. Orang dia kerjaannya dia spill terus. Iya benar. Mana ngerti dia? Nah ini kau pencet dulu, nanti kalau kau pencet ini nanti keluar sesuatu. Gitu, iya tuh. Tut. Nah ini agak lama memang mesinnya. Nah, keren. Ini ada sebuah vending machine. Iya, vending machine. Ini ada oleh-oleh lah ya buat kau, sama tadi ongkos transport 12 juta, semoga cukup lah ya itu. Kelebihan tadi. Oh, kelebihan ya? Kelebihan. Tadi berapa aku kasih? 15. Ya udah nanti buat yang next project ya. Oh ya udah, berarti masih kakak tinggal berapa lagi? 9 juta lagi ya. Matematika kita memang bagus, nggak ada basicnya ilmunya ini. Semoga kau suka membaca ya. Aku suka baca. Siap. Buat berdua nanti sama Kak Ulfa ya. Siap, hati yang gembira adalah obat. Ini diambil dari Alkitab? Ini dari Amsal. Surat Amsal ya, aku sering lihat nih. Iya. Amsal 12. Tapi ini edisi khusus si paling overthinking. Pokoknya hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang itu. Kering tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, gitu. Pokoknya itu adalah mau ke Cipulir tuh ada Pak. Apaan? Kalau aku mau ke Cipulir, ada tuh gede banget. Masa? Hati yang gembira adalah obat. Nggak, yang dia ngambil dari Amsal itu. Iya, di mana ditulisnya? Di mana? Iya, kayak billboard. Billboard gitu, kayak ada sebagai gereja. Sebagai apa itu? Kayak ada gereja, itu jadi gereja. nempel. Kupikir Cipulir kan di sana aku sering beli kain. Bener emang murah sih. Iya kan? Ya, murah di situ loh. Bener. Buat bikin spray kan betul, di situ. Betul. Tinggal nyari karet. Thank you banget ya. Sophie. Waktunya. Ini ada jam-jam khusus gak bacanya jam berapa? Ada. Serius Kak? Iya. Karena ada beberapa buku tuh katanya ini bacanya pas pagi. Biar masih kosong, belum ada pikiran apa-apa gitu ya. Iya. Jadi cases dengan buku-buku itu. Betul. Ada yang bilang
menjelang tidur biar tidurnya nanti terstimulasinya pas tidur mimpinya gimana gitu. Iya. Ini ada Kak? Ada kalau menurut aku. Justru kau bawa lah ini ketika kau lagi pagi-pagi di WC itu paling pas di situ kau baca. Biar gak banyak kali overthinking nge-scroll ya kan? Betul. Siap. Gitu. Terima kasih Kak Sofi. Thank you ya Ajis untuk waktunya. Terima kasih sekali. Hari ini kita banyak belajar dari seorang Ajis Doa Ibu. Kita belajar bahwa dalam hidup ini kita bisa saja jadi orang yang sebenarnya spesialis tapi juga generalis, bisa mengerjakan apa aja, yang penting kita kerjakan dengan hati yang mengerti bahwa saat itu purpose kita ada di musim itu. Kayaknya itu sih yang aku tangkap dari kau tadi ya. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Sofi, terima kasih. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari, jangan lupa you are loved. Bye bye.